Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Rahayu, dan dua rekan saya, Zulfa Finisa dan Hanan Faiza. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pembelajaran terpadu model fragmented. Langsung saja, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian model pembelajaran fragmented. Model pembelajaran fragmented didefinisikan sebagai model pembelajaran yang masih tradisional dengan memisah-misahkan mata pelajaran tanpa menghubungkan konten atau isi dengan mata pelajaran. Model fragmented ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya manfaat dari model pembelajaran fragmented. Manfaat dari model pembelajaran fragmented adalah menjaga agar mata pelajaran terjaga kemurnian dan keasliannya. Hal ini sesuai dengan pengertian model pembelajaran fragmented, yaitu hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Dan model ini juga memberikan zona kenyamanan bagi seluruh pesertanya. Guru akan ditempatkan sebagai seorang sumber belajar, sedangkan siswa sebagai pencari ilmu yang berbeda. Model pembelajaran fragmented baik digunakan bila pada sekolah dasar, sekolah menengah, dan universitas yang anak didiknya memiliki berbagai macam karakter, dan dengan adanya berbagai macam bidang ilmu yang ada nantinya, siswa akan didorong untuk memilih mata pelajaran atau jurusan yang diminatinya melalui serangkaian aktivitas pelatihan dan kerjasama belajar. Selanjutnya, kelebihan model fragmented. Pertama, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan lingkup bahasan yang diprioritaskan dengan setiap pengajaran. Yang kedua, materi pelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Yang ketiga, menciptakan guru baru yang ahli di bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya. Yang keempat, materi atau konsep dari ilmu tersebut akan disampaikan secara jelas dan mendalam karena guru telah merencanakan dan menguasai materi dengan baik. Yang kelima, model ini juga menyediakan zona nyaman bagi semua pihak karena mewakili norma yang ada. Terima kasih. Kelemahan atau kekurangan model pembelajaran fragmented. Yang pertama, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran yang berbeda. Yang kedua, model ini akan menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal konsep, perilaku, dan konsep yang dikuasai siswa. Yang ketiga, tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terenggal-enggal. Yang keempat, siswa dapat dengan mudah terjebak dalam tugas atau pekerjaan yang berat, meskipun setiap guru memberikan jumlah yang wajar. Efek kumulatif dapat datang luar biasa bagi para siswa. Dan yang terakhir, overlap konsep, keterampilan, dan sikap pelajar tidak diperhatikan, dan proses pembelajaran pada situasi yang nyaman kemungkinan sering terjadi. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran fragmented. Sebagai contoh penerapannya, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah meningkatkan kemampuan berbahasa siswa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan berbahasa meliputi kemampuan mendengarkan, membaca, berbicara, menulis, dan apresiasi sastra. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, diharapkan kelima kemampuan tersebut dapat meningkat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam pembelajaran model fragmented, kelima aspek dalam keterampilan berbahasa dipenggal-penggal dalam waktu yang berbeda. Hal itu dimaksudkan agar siswa bisa menguasai suatu pembelajaran secara mendalam.
Model fragmented ini dalam pemenggalannya bisa disampaikan dalam waktu yang berbeda atau juga penggunaan guru yang berbeda.